Benar ya Tuhan, jadikan kami satu, karena hanya dengan bersatulah kami kuat. Jika kami ingin berjalan jauh, maka kami patut bersatu dalam komunitas. Jika hanya ingin jalan cepat, maka kami berjalan sendiri. Namun kami tak tahu apa yang terjadi di dalam perjalanan kami selanjutnya. Karena berjalan sendiri seperti menantang bahaya. Seorang diri tanpa ada yang menemani. Ajarkanlah kami ya Tuhan di dalam gereja ini untuk bersatu padu di dalam komunitas, berjalan bersama-sama. Karena dengan bersama-samalah kami dapat berjalan sejauh apa yang Tuhan inginkan kami capai dan kami tuju. Di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, kami bisa bertumbuh bersama-sama dalam komunitas. Seringkali kami takut, seringkali kami gentar, merasa tak bisa, merasa itu hanya impian belaka di siang bolong. Namun ya Tuhan, di pagi hari ini kami rindu ya Tuhan untuk memastikan bahwa di dalam Tuhan kami bisa untuk membangun komunitas. Karena Tuhan Yesus telah memberikan contoh terlebih dahulu. Bagaimana Engkau memuridkan 12 murid. Mengizinkan mereka memuridkan menjadi 70 orang, 500 dan seterusnya. Hanya dengan demikianlah gereja mula-mula menjadi gereja yang kuat. Di tengah terpaan problematika, kesusahan, penjajahan, penindasan, dan berbagai macam ancaman mara bahaya yang dihadapi. Namun gereja yang berkomunitas tetap merambat meski dihambat, tetap bertumbuh meski ditumbuk. Tuhan tolong kami, agar kami sungguh-sungguh menemukan kenikmatan dan keindahan di dalam saudara seiman bersatu padu, bersama-sama bergandengan tangan, melawan segala tipu muslihat iblis, segala tantangan zaman, kemerosotan nilai moral, krisis finansial, krisis relasi, dan berbagai macam tantangan hidup era modern hari ini. Tuhan, sapalah kami dengan firman-Mu. Kami rindu disapa oleh-Mu. Pakai hamba-Mu yang tak berarti ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, masih hangat ya, sehingga saya mengucapkan kungsi singnen buat kita semuanya. Selamat tahun baru Imlek ya. Sukacita tahun baru Imlek membuat terasa segala air mata, segala kesedihan, segala jerih lelah, kegagalan, penundaan di tahun yang lalu itu sirna. Amin. Ya, sukacita konyen atau Imlek tahun baru Sincia ini ya membuat kita disegarkan kembali. Terutama ketika kita merayakannya di dalam Tuhan. Amin. Bersama Tuhan kita ketemu dengan keluarga kita, teman dan sahabat kita. Saya bilang sama jemaat saya di Season City, tidak ada kegiatan lain, tidak ada hari raya lain yang begitu kuat seperti magnet yang menarik kita untuk pulang kampung selain Sincia. Ya, Sincia itu daya tariknya kuat sekali bagi kita untuk bertemu, bereuni, untuk saling sapa satu dengan yang lain. Sepanjang tahun mungkin kita nggak bisa jumpa dengan sahabat kita, saudara kita, bahkan saudara dekat sekalipun karena kesibukan. Namun di Sincia kita bisa ketemu. Bahkan saya bilang sama jemaat muda-mudi di Sin City, Anda pasti rela beli tiket bayar 5 kali. Begitu ya. Beli tiket pesawat bayar 12 kali untuk pulang kampung halaman, berjumpa dengan orang tua dan saudara di sana. Rela begitu loh. Karena betapa indahnya Sincia itu ya, kita bisa berjumpa dengan keluarga kita. Apalagi sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita musim. Kita bisa melewati tahun, kita bisa melewati segala perjuangan, tantangan hidup ala COVID-19. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena kemurahan Tuhan, bukan karena yang lain. Disinilah perbedaan ketika orang percaya merayakan Sincia dibandingkan dengan orang yang belum percaya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi kita sudah baca firman Tuhan ya.
Dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16 di bawah tema tumbuh sehat komunitas kuat, saudara. Bagi gereja-gereja Tionghoa pada umumnya dan gereja-gereja Injili pada khususnya, saudara, membangun komunitas itu seperti mencari jarum di tengah semak belukar. Sepertinya kok susah, bener, begitu enggak ya kan? Kok ada gereja-gereja tertentu ya yang kayaknya itu, wah aliran darah mereka udah komunitas. Kayaknya gampang ya, bikin kelompok kecil itu bisa bertumbuh kayak jamur di musim hujan. Tapi gereja-gereja Injili, ya gereja-gereja Tionghoa, termasuk bagi kita yang sama ini gerejanya, aduh susah ya. Saudara terlalu dipikir susah sehingga akhirnya berkata, aduh gak mungkin lah, sudahlah ya. Udahlah itu memang produk gereja mereka, produk kita ya enggak lah. Saudara enggak begitu. Alkitab mengatakan dan menuliskan kepada kita bahwa kekristenan itu bertumbuh saudara dari kelompok yang kecil. Yesus bertumbuh bersama berapa orang? 12, betul enggak? Ya kamu lalu ada kelompok 70, ya kelompok 12, kelompok 70, kelompok 500 dan seterusnya. Dan kalau kita lihat gereja mula-mula saudara, dia bertumbuh saudara dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Bahkan pada suatu saat momen yang luar biasa terjadi sebuah pertobatan 3.000 orang. Wow, sangat luar biasa, masif keren. Dan 3.000 orang ini saudara terpecah menjadi kelompok-kelompok yang kecil, kelompok-kelompok rumah tangga, kelompok-kelompok lingkungan mungkin saudara, yang mana itu bertumbuh menjadi gereja yang luar biasa berdampak, indah sekali. Terlebih dan terutama ketika Kristenan bertumbuh saudara, dia bertumbuh di era yang begitu sulit. Di tengah-tengah himpitan, baik himpitan dari luar secara eksternal maupun himpitan dari dalam. Dari luar adalah penjajahan Romawi. Di mana-mana saudara, termasuk di gereja Asia Kecil, kekaisaran Romawi. Lalu Ottoman Empire, Kesultanan Ottoman masuk, menghancurkan Turki saudara ya, menghancurkan Konstantinopel dan seterusnya. Tantangan dari dalam, yaitu dari Yudaisme sendiri saudara ya, dari agama Yahudi yang menantang kekristenan dengan begitu hebat. Saking begitu hebatnya mereka menantang, Yesus pun disalibkan, ya kan? Yesus disalibkan, saudara. Mengajar cinta, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kebenaran, menunjukkan jalan kebenaran, keselamatan dan kehidupan, itu pun disalibkan, saudara. Tantangannya begitu berat. Namun ternyata gereja, umat Tuhan menemukan keindahan, menemukan kebahagiaan ketika mereka berada dalam sebuah komunitas, saudara. Di dalam komunitaslah kita bisa saling tegur sapa, kita bisa saling mengingatkan, kamu tuh kalau ngomong kasar banget sih. Enak, kenapa? Udah saling kenal. Pepatah berkata tak kenal tak sayang. Tak kenal juga tak benci katanya ya. Tak kenal tak sayang. Dalam satu komunitas kita sudah saling sapa, saling kenal satu dengan yang lain. Sehingga walaupun kita marah itu enak responsnya. Kalau kita gak saling kenal saudara, bahaya. Apalagi saling curiga. Kasih makanan disangka kita mau ngeracunin dia, betul gak? Iya kan? Ngomong sedikit kita bisa sensi, baper kita bisa tersinggung. Tapi kalau ada satu komunitas kecil, saya kasih contoh ya. Saya itu ya di gereja dalam pelayanan, sangat jarang saudara jemaat itu mau curhat sama saya. Saya bingung yang salah siapa ya. Jangan-jangan saya salah nih ya. Jarang sekali bertanya hal-hal yang kecil dalam pengalaman hidup mereka. Mungkin juga sungkan, mungkin juga pemikiran aduh itu hamba Tuhanku, gembalaku udah terlalu sibuk kali ya. Alah pertanyaan gini gak usah lah ditanyain gitu loh. Kesusahan kayak gini, kesusahan remeh-temeh gak usah lah diadu-aduin. Kasihan nanti udah susah, gak bisa tidur, rambutnya udah banyak putih katanya gitu kan. Tapi saudara, ternyata jemaat itu sangat suka bertanya kepada kelompok seusia. Kelompok yang satu level dengan dia, kelompok yang sungguh-sungguh bisa masuk dengan dia bisa bertanya. Dan saya bersyukur ketika masalah-masalah yang terjadi di kelompok grassroots itu, kelompok jemaat saudara, itu bisa nyampai ke telinga saya juga. Tapi bukan langsung melalui jemaat itu. Tetapi melalui ketua-ketua kelompok mereka naik sampai kepada ring 2. Di mana ring 2 ini langsung berada di bawah pengembalaan saya saudara. Nyampe tuh masalahnya yang rumit, masalahnya yang waduh rumah tangga ingin berpisah satu dengan yang lain, rumah tangga ingin buka posko di sana sini, pengen pecah kongsi gitu kata orang ya. Oh sampai
Lalu dibahaslah di ring 2 itu. Wah, ini kita perlu turun saudara. Dan itu bisa cepat. Ada yang susah, ada yang ekonominya hampir bangkrut, pekerjaannya hampir tutup alias gulung tikar saudara. Itu bisa nyampe ke atas, dan ketika nyampe ke atas saudara, maka dari atas turun memberikan sebuah instruksi untuk memberikan bala bantuan. Waduh, itu bisa bagus saudara, bisa indah. Jemaat bisa saling menjaga. Nah, teman-teman semuanya, coba lihat di samping kiri kananmu, sudah jadi anggota komunitas belum? Saudara, lucunya saudara, komunitas di tempat saya itu dimulai dari yang namanya G10 atau Group 10, Group of 10. Jadi satu orang itu mengawasi 9 orang. Hanya dimulai dari melihat waktu kebaktian minggu aja. 9 orang aja kan gak susah ya. Tek, 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 oh gak hadir 2 orang. Namanya siapa? Langsung dilapor. Semuanya mengawasi 9. Jadi dombanya yang diawasi 9 aja. Ada yang lebih saudara. Dari mulai seperti itu dia suka nanyain, minggu lalu kamu gak kelihatan kemana aja, ya kan? Udah 2 minggu loh kamu gak kebaktian, kamu sakit atau apa? Saudara, orang yang diperhatikan, ditanyain, orang itu akan lihat, ih hebat banget nih orang. Aku gak datang aja dia tahu loh. Jadi mulai dari situ saudara, secara natural kemudian mereka menjadi satu kelompok saudara, menjadi satu komunitas. Jadi saling menjaga, saling merawat, saling menolong satu dengan yang lain. Oh, indah sekali saudara. Keluarga, apalagi kalau perantauan ya kan, keluarga kan jauh di kampung halaman. Komunitas itu menjadi keluarganya. Aduh, sedap, indah dan pasti bisa. Enggak mungkin kita berkata enggak bisa. Loh, Tuhan sudah memberikan contoh. Kristus sudah memberikan contoh dan model kepada kita bahwa ternyata kita harus menjadi satu, ya kan? Kita harus menjadi satu di dalam kasih-Nya. Satu baptisan, satu iman, betul enggak? Iya kan? Satu sakramen, betul enggak? Sakramen perjamuan kudus, sakramen baptisan, ya kan? Kita menjadi satu di sana, satu dalam pengajaran, satu Tuhan. Nah, kenapa yang lain kita tidak mau bersatu? Nah, ada banyak orang berpikir, aduh terlalu rumit dan ngejelimet banget, nggak usah deh, nggak usah coba deh. Nah, ketika kita berpikir ngejelimet dan nggak usah coba, maka kita tidak akan memasuki hal yang indah yang Tuhan berikan buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita udah baca firman ya. Saya ingin mengawali dengan sebuah cerita seorang misionaris. Seorang misionaris ini diutus ke satu daerah pedalaman untuk menjangkau jiwa. Ya, pedalaman ini orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus, apalagi mendengarkan tentang Injil, belum pernah. Dia sudah dilengkapi dengan berbagai macam cara dan pendekatan yang bagus dan ternyata dia berhasil. Orang di kampung di pedalaman itu menjadi dekat dengan misionaris ini, dekat sekali. Misionaris ini punya karakter yang serupa Kristus kayaknya ya. Dia begitu gampang mengampuni, pernah digebukin dia ampuni, dia datangi ya kan. Pernah dirugikan, ditipulah, orang yang susah pura-pura susah lalu kemudian dibantulah dan dia ampuni, dia maafkan. Orangnya lemah lembut, orangnya penuh kasih, orangnya murah hati, penguasaan dirinya bagus. Pendek kata koleksi buah roh udah dia kantongi saudara dan dia praktekkan. Ibarat kata dia menjalankan hidup sebagai murid Kristus. Yaitu murid Kristus ya belajar dari Kristus dan mempraktekkan hidup seperti Kristus. Tapi kekurangannya apa Bapak Ibu teman-temanku? Sudah sekian tahun lamanya dia belum pernah memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik itu enggak tahu entah karena sungkan, udah terlalu dekat mungkin sama orang-orang di pedalaman itu sehingga aduh enggak enak ya mau menyampaikan Injil. Ya udah singkat cerita dia ditarik oleh lembaga misinya. Ditarik pulang. Gagal enggak? Enggak gagal, cuman memang dia belum memberitakan Injil. Sampai kapan? Kalau begitu diutuslah orang yang berani frontal memberitakan Injil, kabar baik Yesus. Diutuslah. Wah memang orang ini berani Bapak Ibu. Berani. Belum setahun udah memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada orang-orang di pedalaman itu. Waktu dia memberitakan tentang Yesus saudara. Karakter Kristus, kasih Kristus yang luar biasa. Orang-orang di pedalaman itu mengatakan apa? Oh yang Anda katakan itu kami kenal. Kaget si misionaris baru ini. Kami sudah bertemu dengan dia. Loh kok bisa? Dia sudah pernah datang ke tempat kami, tinggal bersama-sama kami. Loh kok bisa? Kalau kamu bilang Yesus seperti itu,
kami suka dan kami mau terima, kami mau percaya sama dia. Wow, misionaris ini penuh dengan tanda tanya. Yesus datang ke kampung kalian dalam hatinya. Saya aja belum pernah didatangi Yesus, cemburu saya kan begitu ya. Kok kalian udah didatangi Tuhan Yesus? Kok gak bilang-bilang saya gitu. Dia tanya lebih detail lagi, ngomong-ngomong kapan itu Yesus datang ke daerah ini? Kapan Yesus datang ke tempat kalian? Loh, sebelum Anda datang itu Yesus sudah datang ke sini. Yang menggantikan Anda yang menggantikan Yesus itu dia sudah ada tinggal bersama-sama kami. Kami sudah mengalaminya. Wah, kalau tahu seperti itu kami mau percaya. Saudara, sang misionaris ini melihat bahwa ternyata refleksi tentang Kristus, kehidupan seperti Kristus, itu adalah pintu yang sangat lebar bagi pemberitaan Injil. Orang ini berhasil ternyata. Misionaris yang pertama itu berhasil memancarkan atau merefleksikan kehidupan Kristus dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dari manakah sang misionaris ini memiliki hidup Kristus? Tidak lain dan tidak bukan karena ia hidup mau menjadi murid Kristus. Karena ia hidup mau belajar dari Kristus, mau semakin mengenal Kristus, semakin memahami Kristus, semakin tahu apa yang Kristus mau dalam hidupnya. Mungkin sang misionaris ini sering nyanyi lagu ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Begitu ya. Pikiranmu, kehendakmu. Bacaan kita tadi kan, hendaklah dalam hidupmu ya kan. Wow saudara-saudara, ketika kita mau belajar dan semakin mengenal Yesus dalam hidup kita, saya percaya bahwa kehidupan Kristus itu akan mulai terpancar dari kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Agak susah ya jawabnya amin. Tidak gampang saudara. Kehidupan Kristus itu terlihat saudara bukan di mana-mana, tapi harus di mana-mana. Ya, bukan di gereja, saudara, tapi dimanapun setiap jengkal kita melangkahkan kaki. Saudara, ada satu gereja di Amerika Serikat, gereja itu sangat besar. Gereja itu terkenal, kalau Bapak Ibu tahu tentang basket, Houston Rockets ya. Houston Rockets itu adalah klub NBA di Amerika Serikat. Tentunya di Texas. Saudara, suatu ketika stadion yang mereka punyai itu saudara dibeli oleh gereja. Dibeli oleh gereja. Wow, gereja itu mega church. Dibeli dari stadion basket diubah menjadi gereja. Yang berkapasitas tampung belasan sampai puluhan ribu. Wow, banget. Gereja itu megah, keren, dari luar bagus saudara. Dari dalam apalagi? Ibadahnya almost perfect. Pujiannya aduh keren banget. Udah mirip-mirip pujian seperti hari ini ya. Indah sekali ya pemain musiknya ya. Luar biasa ya WL kita. Ayo kita berikan tepuk tangan dulu dong. Memberi semangat. Nah ceritanya di Amerika itu terjadi sebuah badai. Satu badai di daerah Texas itu saudara. Banjir yang menggenangi hampir seluruh state itu saudara. Dan banyak pengungsi-pengungsi yang harus meninggalkan rumah mereka. Nah karena gereja ini sangat terkenal dan gampang terlihat dari manapun saudara. Maka orang banyak yang minta agar pintu gereja ini dibuka untuk dijadikan tempat mengungsi. Pelataran yang besar, boleh dong, itu kering kan. Tapi entah gimana, entah kenapa saudara, gak ada orang pun yang bisa mengakses gereja itu. Banyak sekali alasan ini dan itu. Sementara saudara, rumah-rumah ibadah dari kepercayaan yang lain membuka pintunya untuk jadi tempat pengungsian. Termasuk rumah ibadah agama sepupu kita. Di tempat itu buka pintu saudara. Wah, orang mulai melihat ini gereja yang begitu megah, gereja yang begitu indah. Di sana dilantunkan puji-pujian yang indah. Firman Tuhan tentang kasih Allah, firman Tuhan tentang karakter Kristus dikumandangkan saudara. Dan jemaatnya berkata amin, haleluya, puji Tuhan. Ketika jemaat berjumpa dengan orang lain dia katakan shalom. Halo apa kabar? Dia jawab praise the Lord.
God is good and very good and always good. Keren, kata-katanya rohani. Tetapi ketika bencana datang saudara, gereja ini menutup pintu. Tiba-tiba berdiam membisu 1000 bahasa. Sehingga gereja ini mendapatkan cibiran dari netizen. Setelah mendapatkan cibiran dan menjadi viral, barulah gereja ini membuka pintu. Silakan datang, silakan datang. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana orang Kristen menjadi pintu yang selebar-lebarnya. Bagi penjangkauan jiwa, bagi pemberitaan Injil, bagi pemuridan, bagi kelompok kecil, bagi kelompok tumbuh bersama. Seperti di gereja kita ini ada yang namanya Life, betul ya? Life. Kelompok tumbuh bersama, kelompok kecil saudara. Yang bisa menjadi sebuah kekuatan atom, ada neutron, proton dan elektron di dalamnya. Yang ketika dia itu meledak, bas. Wow, luar biasa. Sangat bombastis dan very fantastis. Menjadi sesuatu yang berdampak bagi lingkungan, bagi kota, bagi negara. Wah, ini yang menjadi kerinduan gereja. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi gimana ya? Saya nggak terlalu kenal Yesus. Saya sebut namanya dia Jesus, Cu Yesu, Jasu, iya kan? Macam-macam. Jesus, Yesus, Yesu, Jasu. Saya tahu namanya. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kenal nggak kita dengan Yesus? Suatu ketika saya bertanya sama beberapa orang, saya bilang, Yesus itu hebat. Yesus yang saya kenal adalah Yesus yang mengalahkan lawan-lawannya. Yesus yang saya kenal itu Yesus yang tidak memberi kesempatan kepada musuhnya untuk berkembang. Dikalahkan, dihajar. Yesus adalah Yesus yang memukul telak lawan-lawannya sampai KO. Bahkan WO, tak berdaya. Betul? Anda tahu ada orang yang mengatakan, betul Pak. Kenapa betul? Karena yang Bapak sebutkan itu Yesus. Saudara jangan salah. Di dunia ini ada banyak orang yang bernama Yesus. Di Amerika Latin ada banyak yang bernama Yesus. Ada yang bernama Yesus. Padahal yang saya sedang ceritakan kepada orang-orang itu adalah namanya Yesus Ramos. Yesus Ramos itu petinju hebat, luar biasa. 16 kali bertanding, 16 kali menang KO. Draw 0, lose 0. Tidak pernah kalah, tidak pernah draw. Jadi yang saya ceritakan kepada orang banyak itu adalah Yesus Ramos. Saudara, hari-hari ini ada banyak pengajaran, ada banyak orang yang mengajar tentang Yesus. Nah, apakah hanya karena ada Yesus, hanya ada Kristen, lalu hanya ada ayat sepotong saja, lalu kemudian kita berkata, oh ini kebenaran. Belum tentu Bapak Ibu Saudara, belum tentu, maaf. Karena ada banyak ayat-ayat yang dicuplak-cuplik, diambil sedikit demi sedikit, ditambah nama Yesus, ditambah Alkitab, lalu kemudian dia mengajarkan sesuatu dan Anda, kita, saya, semua orang percaya. Hati-hati. Saudara, Alkitab berkata, dan iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Hanya orang-orang yang mengenal Yesus dengan benarlah yang bisa membedakan ini Yesus benar atau Yesus palsu. Bukan cuma duit, yang ada duit asli dan duit palsu. Pertanyaannya, bagaimana saya membedakan duit asli dan duit palsu? Woi semua. Gimana? Membedakan uang asli dan uang palsu. Bagi saya pribadi, cara saya membedakan uang asli dan uang palsu adalah saya harus akrab dengan uang asli. Saya harus sungguh-sungguh hafal benar aromanya uang asli. Masuk ke dalam paru-paru, masuk ke dalam memori ingatan, ini bau uang asli. Lalu kemudian mulai diraba, kekasaran, kontur-kontur uang itu menyentuh indera perasa saya. Masuk disimpan dalam memori, jeleps, betul? Diterawang, warnanya, garis-garisnya, masuk dari mata, masuk ke memori saya. Saya tahu, bahkan saya gunakan itu, betul nggak? Ada di sini yang lebih suka gunakan uang palsu, hati-hati loh. Bisa ketangkap polisi loh. Jadi saya sudah tahu betul tentang uang asli, saya memakai dan saya menggunakannya.
sehingga ketika ada orang yang menawarkan uang palsu, kira-kira gimana Bapak Ibu? Saya bisa nggak membedakannya? Bisa. Jadi jangan coba-coba orang yang belum pernah pegang uang yang asli, orang yang belum pernah berinteraksi dengan uang yang asli bisa membedakan uang yang palsu. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa hanya ketika kita punya relasi yang hidup dengan Kristus sebagai muridnya lah, maka kita bisa mengenal dia yang asli atau yang palsu. Saya suka banyol atau suka guyon sama orang-orang, ya. Menurut Anda, pengajaran palsu yang paling bagus itu pengajaran yang kayak gimana? Oh yang gini. Salah. Pengajaran palsu yang paling bagus itu adalah pengajaran yang ingin memperlihatkan dia sangat asli. Loh iyalah, uang palsu ingin mendandani dirinya supaya seasli mungkin, benar nggak? Nggak mungkin dong makin palsu kelihatannya, nggak mungkin dong. Dia akan semakin mirip, kalau perlu lebih bagus dari aslinya, lebih baru dari aslinya. Oh iya. Jadi muncullah ajaran saat ini orang Kristen boleh pegang hio dan pai-pai. Wah muncul, orangnya hebat. Wah ini orang sudah sekolah Alkitab tinggi, sudah sekolah teologi tinggi. Menurut penelitiannya bisa. Jadi yang mana yang benar? Ketika orang akrab dengan firman Tuhan sebagai murid Kristus, dia bertumbuh bersama di dalam kelompok kecil komunitas seperti Life, maka di sanalah mereka akan mulai menemukan kebenarannya. Wah, oh Allah itu bukan Tritunggal, cuma dua dia. Wah, Tritunggal itu adalah hierarki. Bapa paling tinggi, anak agak rendah, di tengah-tengah Roh Kudus paling rendah. Noh, ini gimana? Yang ngomong itu doktor teologi ya. Loh, kalau dia doktor teologi ya, dia ngomong tentang itu benar. Loh salah. Apakah kita sudah dekat dengan kebenaran, hidup dalam kebenaran itu atau enggak? Mengenal enggak Kristus yang sejati itu? Atau cuma tahu namanya? Kan ada banyak orang tuh ya, kalau dia nyanyi lagu gini ya. Ada pernah dengar pengamen nyanyi lagu gini? Burung pipit katanya, terbang tinggi katanya, lalu hinggap di pohon katanya, bernyanyi-nyanyi katanya. Kok lagu ditambah katanya gitu loh. Kenapa katanya? Ada yang bisa jawab kenapa dia nyanyi pakai katanya? Hello? Karena dia orang buta. Dia benar. Dia gak pernah lihat. Jadi mesti pakai ada kata katanya. Nah ada orang yang lebih hebat lagi saudara. Misalnya nyanyi lagu ini. I need one yen, I need cinta. Kelanjutannya gimana ya? Agak lupa saya. Saudara, lagu itu bagus banget ya. Ditanya tahu nggak artinya? Ah nggak tahu. Yang penting nyanyi aja. Itu artinya bagus banget loh. Kamu tahu nggak? Mencintaimu 10.000 tahun, gitu-gitu ya. Ya tapi dia nyanyi aja. Nyanyinya udah bagus sekali, tapi dia nggak tahu makna lagunya, kan kasihan banget. Kita mungkin sudah menjadi orang Kristen lama. Ya menyebutkan kata-kata dalam Alkitab itu sudah biasa. Tapi sayang banget kalau kita tidak menikmati, memahami maknanya, menghidupinya. Nah Bapak Ibu Saudara, nats yang kita baca hari ini menjelaskan kepada kita bahwa menjadi orang Kristen itu seharusnya menjadi orang yang bertumbuh dalam kebenaran. Dalam pengenalan, amin. Lalu menjadi orang Kristen yang terlibat di dalam pelayanan, menjaga kawanan domba, bahkan menjadi orang Kristen yang melengkapi orang Kristen yang lain. Saya percaya di sini kita, saudara-saudara dan saya semua adalah orang Kristen yang senior, amin. Amin. Ah junior ya? Maksudnya kalau junior tuh baru baptis gitu. Senior ya, amin ya. Bahkan sudah melayani ya kan. Nah kita yang sudah melayani di sini, yang sudah senior, patutlah, saya nggak mau kasih kata wajib. Patutlah kita mulai melengkapi orang-orang yang di sekeliling kita, yang junior-junior yang baru datang. Melengkapi mereka dengan kemampuan untuk bisa melayani dong. Jangan cuma jadi penonton. Karena biasa kalau cuma jadi penonton itu yang paling banyak apa Bapak Ibu? Jujur saja, kalau cuma jadi penonton paling banyak apa? Halo, aduh malu-malu nih ya. Paling banyak kritik. Contoh ini ya, Piala Dunia baru kan.
Ya Argentina, gimana sih lawan Arab Saudi aja kalah. Alah Messi, kamu gitu aja kok susah. Tinggal oper, sontek dengan kaki kiri, tendangan pisang gol. Komentator, cuma jadi penonton tuh ya paling gampang ngomong. Coba aja terjun di lapangan hijau. Kayaknya 3 kali bolak-balik kena serangan jantung Bapak Ibu. Betul nggak? Nah biasa cuma jadi penonton tuh paling jago kritik, coba masuk. Makanya saya bilang sama teman-teman di Sin City, kalau kamu ingin menjadi jemaat yang bertanggung jawab, masuk dalam pelayanan. Supaya kamu berdoa dengan pelayanan ini, berdoa untuk pelayanan ini, kamu pun juga masuk mengalir bersama-sama dengan apa yang menjadi kerinduan gereja. Jadi penonton tuh sebenarnya kelihatannya enak, padahal gak enak loh. Dia berada di luar, seperti berada di luar. Komunitas itu gak enak banget. Betul gak? Nah ketika kita berada, maka kita akan bersatu padu dalam satu komunitas. Kita mulai melengkapi orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita. Kamu udah berapa tahun ke gereja? Saya baru 30 tahun kok. Hah 30 tahun? Baru katanya. Kenapa kamu bilang baru 30 tahun? Karena saya gak ngerti apa-apa di gereja ini. Saya gak tahu tujuan gereja ini mau kemana. Visi misi gereja ini saya gak tahu. Gembala sidangnya pun saya gak tahu. Ini keterlaluan ini. Kalau ada jemaat yang udah 30 tahun gak kenal gembala sidangnya. Jangan-jangan dia cuma jadi tukang parkir di luar gitu kan. Nah bener loh. Ada beberapa jemaat di Sin City yang ketika ditanya malah dia udah kenal sama saya. Udah kenal nih kebalikannya nih. Tapi saya bilang kamu kenal saya gak pernah lihat loh kamu. Selama saya khotbah, selama di pintu keluar gak pernah lihat kamu. Iya saya datang Pak ngantar istri katanya. Suaminya antar istri. Datang antar dan jemput. Wah Pak, saya bersyukur sekali saya bisa merestui istri saya. Ke gereja Pak. Wah kalau dulu saya ini udah kayak orang setan gak kenal Tuhan. Istri saya mau ke gereja saya gak kasih. Jadi Bapak bersyukur deh Pak ya saya kasih izin istri Bapak. Istri saya datang ke gereja. Jemput setia dia. Sampai kenal saya, tahu loh. Nah orang-orang seperti ini kan perlu didekati. Disambut, disapa, ayo. Kan sesama domba nih. Pertanyaannya domba melahirkan apa Bapak Ibu? Domba melahirkan? Domba yang melahirkan domba. Itu tuh. Ini ilmu yang saya dapat dari dulu tuh. Dari pendeta Dr. Caleb Tong almarhum. Domba melahirkan domba. Jadi domba itu ketika dia melahirkan domba atau ketika dia mulai mengkadarkan domba cocok ngomongnya. Contoh. Misalnya saya datang nih ke toko ya. Ke toko Tanah Abang ya karena jemaat kami banyak di Tanah Abang. Ketika datang itu orang sambutnya beda. Ketika dia jualan beda. Silakan kok, kan ada saya di samping. Silakan kok, ya. Silakan dipilih ya. Ya dipilih. Ini berapa? 200.000. Boleh kurang nggak? Aduh nggak boleh maaf. Nggak boleh. Kata-katanya terbatas. Betul? Tapi kalau saya nggak ada. Berapa kok? 200.000. Boleh tawar nggak? Aduh maaf itu jual rugi. Padahal nggak jual rugi. Bebas dia. Aduh itu untungnya tipis. Padahal kan untungnya tebel gitu kan. Tapi begitu kalau saya ada nggak enak dia. Dia bisa bersendiwara saudara. Oh iya nggak apa-apa. Udah tawar, udah bongkar 10 baju, 20 baju. Oh nggak apa-apa kok, nggak jadi ya. Oh nggak apa-apa ya. Ya semoga lancar semua besok-besok datang lagi ya. Coba kalau nggak ada saya. Engkau kalau nggak mau beli jangan dibongkar-bongkar. Engkau jangan nawar. Engkau cuma mau survei, mau beli topet atau mau beli di saya sih sebenarnya. Gak bisa gitu ya. Kan sekarang tuh begitu ya. Orang udah survei, udah tanya-tanya. Tahu-tahu cuma bandingkan dengan topet loh. Sorry sebut topet. Cuma mau bandingkan dengan marketplace. Oh lihat fisiknya doang. Kan kalau beli marketplace gak bisa lihat fisik kan. Datanglah ke toko. Nyebelin banget gak kalau bapak ibu jualan. Oh iya ini berapa. Udah ditanya semua saudara. Anda sebagai penjual udah senang nih. Aduh cuan hari ini nih. Oh iya saya bandingkan dulu ya. Bandingkan dengan apa? Dengan marketplace Pak. Kayaknya lebih murah di marketplace. Makasih ya. Ya udah, dia belinya di mana? Di marketplace. Dia belinya online. Lihat fisiknya di kita yang jual di toko. Sebel nggak? Muka Anda bisa garang. Tapi kalau orang yang betul-betul belajar dari Kristus, saudara ya. Ini kesaksian. Ada pelanggan datang, dilayani dengan baik. Nawar,
Sudah nawar bongkar baju, ya jualan baju nih ya, nggak jadi. Kok ada nggak toko yang mirip dengan ini jualan ini di sebelah, saya mau bandingkan harga. Oh ada, di mana? Sebelah sana. Aduh susah kok diantarin loh. Anda sebagai pemilik toko diminta untuk mengantar ke kompetitor Anda yang jual sama produk. Dia pengen bandingkan, diantarin. Yang terjadi adalah sudah nyampe dia pulang. Nggak laku, dia nggak jadi beli di dia. 3 bulan kemudian orang yang sama datang. Bawa rombongan 15 orang dari Papua. Dari mana? Papua. Dari satu instansi pemerintah. Datang ke orang ini yang melayani dengan kasih Kristus. Yang tidak takut nggak dibeli barangnya. Tetapi menyentuh hati calon pembelinya. Datang bawa belasan orang dari instansi. Borong berpuluh-puluh karung, beratus-ratus lusin. Wow. Kejadiannya 3 bulan lalu ya. Saudara, orang yang hidup memancarkan kasih Kristus sebenarnya. Orang Betawi bilang gak ada matinya sebenarnya, gak ada ruginya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dari mana orang ini tahu bagaimana melayani orang dengan baik? Dari komunitas. Waktu komunitas sama-sama penjualan ketemu bahas firman, sharing yang satu. Wah, gua hari ini luar biasa. Hari ini gua dapat pembeli yang banyak. Tapi minggu yang lalu gak ada satu pembeli pun yang datang. Tapi yang aku heran bahwa pembeli yang datang yang membeli banyak ini ternyata yang sudah pernah menemui aku dan aku layani dengan baik. Wah, satu yang dengar, wah, yang lain pada dengar sharing. Kamu gimana sharing pengalamanmu? Macam-macam dibagi sharingnya. Bagaimana teknik dia menjual dengan sabar, dengan penguasaan diri, gak emosi. Lama-lama sharing seperti itu membuat akhirnya satu komunitasnya menular saudara hal yang baik. Bagaimana cara untuk menghadapi pelanggan. Hebat loh, kebayang gak? Ada juga yang tentu curhat dan sharing. Saya marah-marah hari ini, saya gagal. Saya bentak pembeli saya. Saya ingat ketika saya lagi belajar waktu itu beberapa tahun lalu saudara ke Beijing saudara ya. Pengalaman saya saudara ya. Ketika mau pulang ke Indonesia saudara, kita kan belanja ya, belanja. Lalu belanja ke satu toko, saya lupa itu di Tianmen atau di mana ya. Yang ternyata itu ketika briefing saya nggak ada. Ketika briefing kalau belanja di sini itu jangan nawar maksudnya. Saya nggak ada, saya lagi ke toilet. Jadi saya pergi ke toko itu di daerah Tianmen kalau nggak salah saudara-saudara. Saya nawar saudara, itu saya dimarahin saudara. Dan memang ternyata di daerah itu nggak boleh nawar. Bisa dibilang sencing-ping katanya. Rupa-rupanya di toko yang sebelumnya yang kami pergi itu memang sistem rumusnya itu tawar sampai 50%. Loh saya maki di situ saudara, tawar sampai 50%. Wah dimaki, dimarahin saudara ya kan. Tapi bagaimanapun juga saya sebagai pembeli mendengar penjual yang marah seperti itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Mau datang ke situ lagi enggak? Jangankan datang, lewat aja kagak gitu loh. Nah ini loh, saya merasakan. Nah bayangkan sama-sama penjual. Ketika ngobrol, wah itu indah sekali, diperkaya di dalam komunitas. Belum lagi dengan kehidupan menghadapi istri, menghadapi suami. Ya kan? Suami yang mungkin jarang pulang-pulang. Sehingga istrinya menyanyikan lagu, Bang Toi, mengapa tak pulang-pulang. Kan begitu ya. Anakmu panggil-panggil namamu. Sharing tentang keluarga, sharing tentang suami istri. Saudara, di Season City di tempat saya saudara, itu ibu-ibu punya kelompok pemuridan, kelompok kecil. Itu kalau sharing seru banget. Pernah ya saudara, itu kelompok saya sama kelompok Simu ya. Kelompok Simu itu pimpin ada grup juga, grup leader juga ya. Saya kemudian karena biar lebih praktis akhirnya kami pergi ke satu tempat tapi pisah ruangan gitu ya. Saya dengan grup saya yang tadi saya bilang ring 2 itu, Simu dengan istri-istri mereka. Itu paling heboh di grup ibu-ibu sampai keluar suaranya. Wah ngakak gitu. Waktu pulang saya tanya sama Simu, seru banget ibu-ibu. Sharing apa sih tadi? Sharing suami istri lah, wah seru banget. Waduh, mama buka rahasia apa-apa dong. Ya dikit-dikit lah gak apa-apa. Kan memang udah jadi satu komunitas. Komunitas itu namanya terbuka di dalam, tertutup keluar.
Nggak boleh terbuka keluar, tertutup di dalam. Itu bukan komunitas. Waktu datang komunitas ketemu diam-diam. Kamu gimana kabarnya? Oke. Kamu gimana? Oke sip. Kamu gimana? Lancar. Kamu gimana? Aman terkendali. Ya udah stop. Itu tertutup. Tapi di luarnya kenceng ngomongnya. Kebalik. Ketika dalam komunitas ditanya ngomong. Tapi sudah buat sebuah perjanjian. Terbuka sebuka lebar-lebarnya di dalam, tapi keluar tertutup setutup-tutupnya. Jadi akhirnya komunitas itu jadi berani sharing, curhat. Ketika dia sharing sesuatu yang sangat tidak enak dan menggelisahkan, maka yang lain kasih pengalamannya. Kasih tips, kasih firman Tuhan, kasih kesaksian yang sesuai dengan khotbah. Aduh, indahnya saudara. Nah itu komunitas saudara, ya kan? Disitulah semuanya terjadi. Ketika mungkin Bapak Ibu ngobrol dengan pendeta, ngobrol dengan hamba Tuhan. Kata-katanya itu mulai bisa diatur. Gini Pak Pendeta, gini Cuantau. Wow, sedang jatuh cinta dengan seseorang. Tapi kelihatannya orang itu gak mau sama saya. Ya menurut Pak Pendeta, menurut Cuantau gimana? Ngomongnya kayak gitu kan? Udah diatur-atur kan? Tapi coba kalau ngomong sesama komunitas, itu ngomongnya asik banget. Gak pakai yang namanya jaim, gak pakai yang namanya pencitraan, enak. Jadi kehidupan spiritualitas kita itu bisa mengalir, bertumbuh dengan baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Loh iya, loh jangankan itu. Di tempat kami ada yang satu komunitas itu jadian. Jadi kalau di tempat kami komunitas itu ada yang masih semuanya belum menikah, boleh campur. Nah sekali lagi ini aturannya bisa beda-beda ya. Nggak boleh ditiru kalau nggak kuat. Maksudnya begitu. Jadi anak muda yang belum menikah, gabung laki perempuan nggak apa-apa. Puji Tuhan. Kalau bisa jadi satu komunitas lebih bagus dong. Di dalam komunitas itu mereka saling kenal. Sudah mulai kenal walaupun belum pacaran. Sudah mulai saling lirik. Sudah mulai saling rekam jejak. Dia ketahui semua jadian. Loh daripada misalnya gereja kita selalu wanitanya direbut sama gereja lain. Atau pria kita direbut sama wanita dari gereja lain. Ya gak apa-apa sih sama-sama gereja. Tapi kan sayang betul gak? Generasi mudanya pergi semuanya. Yang tertinggal adalah generasi. Ya bukan saya ngomong ya. Begitu loh. Jadi rentan sekali kan. Anak muda kita diambil tuh. Ya kan? Pergi gitu udah jatuh cinta mau. Namanya apa kata orang bilang kalau cinta itu sudah keterlaluan namanya apa? Orang sering bilang apa itu namanya? Budak apa namanya? Bucin ya, bucin, budak cinta. Kalau udah bucin katanya, peduli amat. Gua dari sekolah minggu dari lahir di gereja ini, gua udah bucin, nggak punya komunitas lagi. Ya udah, dari sekolah minggu sampai pemuda di sini, karena udah bucin ke sono. Tapi coba kalau dia punya komunitas, gua apapun yang terjadi, nggak sama lo, kagak apa-apa, gua gak mau kehilangan komunitas gua di gereja ini. Itu keren. Lo yang datang. Oh itu baru bagus. Iya dong, benar gak? Jadi gereja kita bisa bertambah orang-orang baik secara biologis maupun secara pernikahan. Bertambah, amin. Pernikahan kan pasti akan ada anak kan. Sebelum menikah, kalau memang ada orang yang lain yang suka dengan jemaat daripada GMI Immanuel Pak benar ya namanya. Bagus, datang petik buah, panen buah yang tinggal tetap. Amin Bapak Ibu Saudara. Aduh kok susah ya, amin. Ya saudara-saudara. Betul sekali. Ini yang sangat indah di dalam sebuah komunitas Bapak Ibu Saudara. Indah, gak ada putus-putusnya dan tidak ada habis-habisnya. Saudara saya mau kasih tahu ya. Waktu pandemi itu gereja itu online murni, betul? Kebaktian online. Yang hadir di gereja cuma petugas yang melayani. Khotbah, WL itu pun terbatas. Jemaat kebaktian dari mana? Dari YouTube. Sekarang dari mana kita tahu jemaat kita, jemaat kami ikut kebaktian? Apakah dari viewers saja cukup? Enggak. Viewers itu orang buka 1 menit udah tertambah 1 viewers. Lalu kita simpulkan puji Tuhan ada 500 viewers. Jemaat kita hari ini beribadah 500 viewers. Kalau orang subscriber kami aja hampir 1000. Berarti ada yang bukan jemaat jadi subscribernya kan? Loh apakah saya puas berkata puji Tuhan hari Minggu ini 500 jemaat berbakti? Belum tentu. Bisa saja bukan jemaat yang ikut, noleh sebentar. Kurang masuk di hati, gue cabut deh, betul gak? Nah bagaimana kami bisa bertahan?
Sehingga ketika ditanya laporannya baik dari sinode maupun dari teman-teman gereja lain. Kira-kira selama online kebaktianmu berapa persen? Oh kita bisa jawab 75%, 80%, 90%. Dan itu sangat-sangat bersifat data statistik. Tidak asal ngomong kira-kira. Dari mana? Kelompok kecil. Jadi saya himbau ketika COVID mulai, seluruh kelompok kecil yang berjumlah 36 itu, ada 36 ketua kelompok kecil, absen jemaat berbakti hari Minggu. WA, buat sebuah sistem, WA ke mereka, mereka tinggal kasih absen. Masuk jempol, oke kebaktian. Sehingga setiap kelompok kecil punya ketua itu mendapatkan jumlahnya, kirim ke saya dan saya rekap gabungan total kebaktian hari Minggu kemarin. Jemaat yang tidak bisa dibesuk, merasa dibesuk hari itu oleh kelompok kecil atau komunitasnya. Merasa diperhatikan, ditanyain aku kebaktian enggak. Aduh kebutuhan spiritualku diperhatikan oleh ketua kelompok kecil atau oleh gereja. Aku senang sekali deh. Aku diperhatikan sama masalah kecil kayak gini. Absensi. Itulah sebabnya buahnya yang indah adalah ketika pintu gereja kami dibuka secara onsite. Itu termasuk gereja yang paling cepat pulih. Mengapa saya bilang paling cepat pulih dan saya tahu? Karena saya mengikuti grup pembicaraan dari Saat yang memonitor gereja-gereja Injili Tionghoa tentang bagaimana presentasi kehadiran setelah gereja dibuka. Dan ketika kami memberi laporan itu, apa resepnya? Kelompok kecil, komunitas, di absen dan gereja tetap bertahan, gereja tetap kuat, gereja tetap bertumbuh. Dan ketika dibuka, itu paling cepat pulih normal, bahkan sekarang sudah lebih banyak daripada sebelum COVID. Lebih banyak dari sebelum COVID Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena komunitas itu ibarat kata virus, dari mulut ke mulut. Asik loh di gereja gua diperhatikan. Coba kamu datang ke gereja gua, lu pasti diperhatiin juga. Asik deh, gua waktu itu sakit ya, waktu masa COVID, gua sempat masuk ICU, kan nggak tahu mau kemana, nggak tahu, nggak ada orang yang bisa datengin. Tapi gua diketahui oleh kelompok kecilku dan aku diperhatikan. Ketika kau mengalami kesulitan, aku diperhatikan. Wah, aku dikeroyokin oleh orang-orang yang siap membantu aku. Ayo kamu coba ke gerejaku. Serius saudara. Setelah pandemi, setelah onsite saudara, pengkhotbah yang kami undang kaget. Saya khotbah terakhir sebelum COVID kok gak lebih banyak dari ini? Kok sekarang lebih banyak katanya? Loh itu keluar dari mulutnya saudara. Begitu dia ngomong lebih banyak dari ini, semua jemaat tepuk tangan. Yeay, karena komunitas. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menjaga kawanan domba Allah, mari gabung dalam komunitas. Mari jadi pemimpin komunitas. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena ini Alkitabiah. Yesus mengajak kita untuk membangun komunitas. Kelompok kecil. Yesus menjadi guru kita yang agung. Kalau kita berkata aku mau jadi murid Kristus, tapi kita tidak mau masuk dalam kelompok kecil live itu, maka kita sama saja gak mau ikut jejak Kristus. Kalau kita yang sudah di live lama-lama tidak multiplikasi, tidak berkembang, tidak mau jadi pemimpin saudara, tidak mau jadi ketua kelompok kecil, berarti kita sama saja dengan mengatakan Yesus salah, aku yang benar. Yesus gak benar, Yesus bohong, aku yang benar. Loh, saudara-saudara, ada orang-orang tua, bangunlah sesama orang tua. Kelompok hobi kopi, hobi teh, hobi apa lagi? Hobi koleksi, mobil-mobil mainan. Gabung, pembicaranya bagus ya kan? Oh ya, ada orang-orang tua. Saudara, orang tua itu katanya waktunya itu sudah lebih banyak. Apalagi sudah pensiun kan, maka dia akan kongko-kongko dengan temannya. Anda bayangkan ketika kongko-kongko dengar firman. Yang khotbah di hari Minggu, saudara dibahas. Jadi dalam pertemuan kami itu ya, bahas khotbah hari Minggu. Jadi nggak usah bahan banding ngejelimet, nanti ketua kelompoknya bingung. Ditanya pertanyaan yang teologis, bingung dia. Dia jawab kalau salah bahaya, nggak jawab disangka lu ketua kok nggak bisa jawab. Mempermalukan ketua kan kasihan. Jadi apa berkat? Pertanyaan pertama, apa berkat yang kamu terima di khotbah Minggu? Ketuanya mulai, berkat yang aku dapat di khotbah Minggu adalah ABC misalnya. Berkat rohani ya, betul nggak? Lalu kemudian dilanjutkan dengan kesaksian pribadinya terkait berkat yang dia terima dari khotbah itu. Entah itu berkat kehidupannya, kesaksiannya, kehidupan yang masih belum berhasil mencapai apa yang dia dapat, atau yang sedang dia gumuli dan dia bandingkan dengan berkat yang dia terima. Itu menjadi kesaksian yang hidup, kesaksian yang terarah. Setelah itu komitmennya apa? Oh ya, kalau gitu aku komitmen bahwa aku mulai ABC misalnya. Sehingga hidup. Kan dulu ya, waktu zaman dulu orang bilang begini, Pak kelompok kecil kesaksian saya habis Pak. Saya punya kesaksian habis. Nah, karena kesaksiannya tidak terarah, ya habis. Kesaksian yang kami buat di kelompok kecil kami terarah sesuai dengan berkat rohani. Berkat rohani yang kamu dapat itu kan berkat rohani yang memenuhi hati dan pikiranmu kan. Nah apa yang kaitannya dengan hidupmu hari ini yang sedang kau alami? Itu disaksikan.
terarah. Lalu komitmenmu apa? Untuk menggapai berkat rohani yang kamu dapat itu, dan hidupmu yang sekarang belum tercapai atau belum sinkron dengan berkat rohani yang kamu dapat, apa yang harus kamu lakukan? Itu menjadi proyek ketaatan, menjadi diskusi di WA group. Wah, sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Saya percayakan di sini misalnya yang ikut ada berapa ratus orang, mungkin ada 50 yang tidur kan, amin? Ada 50 yang tidur. Lama amat situ Bapak khotbah. Tapi ketika masuk ke kelompok kecil, lama-lama saudara orang punya daya tarik. Loh dia kok enak banget. Kok khotbah kemarin dia dapat berkat ya. 3 poin loh. Kok gua gak dapat apa-apa. Malu masa pertemuan minggu depan gua gak sharing. Betul gak? Mungkin 2-3 kali dia gak bisa sharing. Sorry gua tidur, mimpi lagi. Sorry maaf ya. Atau mungkin dia gak ngomong. Pas gak apa-apa jangan dipaksa. Tapi lama-lama orang yang selalu pas, ketika sharing itu dia gak mau dong, bener gak? Sehingga dia akan ikut khotbah dengan sungguh-sungguh. Aku akan sharing pertemuan kelompok kecil. Aku dapat berkat. Yes 1, yes 2, yes 3. Dia antusias. Ketika ikut kelompok kecil dia sharing berkat rohani, kesaksian hidupnya, dan komitmen apa yang pengen dia lakukan untuk mencapai firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kita dengar di gereja, saudara, mendarat dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Maukah kita berkata, aku bisa? Coba katakan, 1, 2, 3. Aku bisa. Katakan, aku mau. Aku pasti. Jadi anggota live. Jadi pemimpin live. Udah ngomong lo ya. Awas lo enggak ya. Amin ya. Indah loh. Rasakan bedanya. Rasakan bedanya di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu ya Tuhan agar kehidupan kami sungguh-sungguh berbuah nyata. Buah itu kami petik dari Engkau yang memberikannya kepada kami. Dan buah itu ya Tuhan kami lipat gandakan dalam kehidupan kami. Untuk kami pancarkan dalam kehidupan kami. Mampukan dan beranikan kami memiliki kerinduan untuk menjadi bagian dari komunitas gereja ini. Menjadi anggota di kelompok live ya Tuhan. Bahkan bukan cuma sampai di kelompok live saja. Kami yang adalah anggota live kami rindu bermultiplikasi. Mencari 2-3 anggota lain dan kami menjadi pemimpin live. Oh Tuhan, tolong kami merasakan keindahan di dalam Engkau. Firman yang sungguh-sungguh mendarat dalam hidup kami. Ketika kami bahas di kelompok kecil, menjadi sesuatu yang real, menjadi sesuatu yang bisa kami mengerti, menjadi sesuatu yang relevan dengan kami ya Tuhan. Dengan kehidupan kami setiap hari di marketplace, di dunia ini ya Tuhan. Seringkali kami mungkin sulit untuk bertanya kepada hamba Tuhan. Namun kiranya ketika kami punya kelompok kecil, kami bertanya pada komunitas kami. Komunitas kami siap bahu-membahu menolong kami. Sehingga kami yang masih tertinggal di bawah kami ditarik ke atas. Kami yang berjalan terlalu cepat kami dikontrol untuk berjalan bersama-sama. Sehingga berjalan bersama-sama dalam kelompok komunitas kami akan dapat berjalan jauh. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau tuntun kami mencapai garis finish dalam kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya Engkau mendapatkan kami sebagai orang yang Engkau kenal dan yang mengenal Engkau. Kami kedapatan sebagai orang yang terus bertumbuh ke arah Engkau, mengasihi Engkau, pikiran-pikiranmu, hatimu, perkataanmu, hidupmu, semuanya lambat laun akan menjadi bagian yang real dalam kehidupan kami Tuhan. Tolonglah kami agar saat nanti ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami dinyatakan sebagai orang yang sungguh-sungguh mengenal Engkau, sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sungguh-sungguh mengalami Engkau dalam hidup kami, dan sungguh-sungguh merefleksikan tentang Engkau dalam hidup kami. Ada banyak orang di tengah-tengah kami ya Tuhan, di antara kami yang mungkin membutuhkan Kristus, namun mereka belum bisa membaca Alkitab. Mereka tidak bisa membaca Alkitab. Mereka belum tahu tentang Kristus. Namun ya Tuhan, mereka berelasi dengan kami setiap hari. Adakah mereka berjumpa dengan Kristus? Adakah mereka melihat Kristus itu melalui kami ya Tuhan? Tolong Tuhan, agar sampai pada akhir hidup kami sungguh-sungguh memancarkan karakter Kristus. Orang-orang di sisi kami, keluarga kami, mungkin suami kami, mungkin istri kami, mungkin orang tua kami, anak-anak kami, saudara kami yang jauh, teman-teman dekat kami belum pernah mengenal Kristus ya Tuhan. Jadikanlah kami sebagai agen pembawa karakter Kristus kepada mereka ya Tuhan. Selama kami hidup, tolong Tuhan, tundukkan hati dan pikiran kami untuk menjadi murid-Mu yang siap dididik, yang siap dibentuk, yang siap masuk dalam sekolah Tuhan. Di dalam kelompok kecil di gereja ini ada life ya Tuhan yang sudah dipikirkan, yang sudah digumuli oleh gereja ini. Kiranya Tuhan menopang kami. Terpuji nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin.
Tuhan.